jam-jam siang ini. Oke, sekali lagi nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana kabarnya siang kali ini? Wah, ada yang ngantuk ya, ada yang masih semangat. Dan ya emang betul sekali jam-jam rawan di siang hari ini. Nah, makanya teman-teman emang perlu adanya fokus. Kita di sini ya, teman-teman di sekolah itu belajar. Ya, betul sekali teman-teman. Oke, teman-teman tahu nggak ini saya ini siapa sih tiba-tiba masuk gitu ke sini? Oke, karena belum tahu ya. Oke, teman-teman. Jadi saya di sini mahasiswa UIN. Nah, di sini saya membantu guru BK teman-teman di sini. Nah, oke. Karena teman-teman belum tahu ya di sini saya mau ngapain gitu ya. Oke, di sini saya mau menyebarkan angket kepada teman-teman. Ada yang tahu nggak apa? Oke, karena belum tahu ya. Jadi di sini saya akan menyebarkan angket DCM. Nah, DCM itu asing nggak sih di telinga teman-teman? Oke, karena belum tahu kok. Betul. Jadi gini ya, DCM itu daftar cek masalah. Nah, wah, langsung penasaran nih, masalah apa? Oke teman-teman. Jadi angket DCM ini, jadi saya di sini ingin menyebarkan angket DCM kepada teman-teman. Nah, bertujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengetahui gitu permasalahan-permasalahan apa sih yang sedang teman-teman rasakan gitu. Apakah ada yang putus cinta gitu, atau dimusuhin teman tiba-tiba, atau masalah kesehatan atau bagaimana, banyak ya teman-teman seperti itu. Nah, iya teman-teman, jadi teman-teman nggak perlu khawatir juga. Nah, ya ini, ya tenang, ini tidak mempengaruhi nilai akademik kalian kok. Jadi ini malah untuk membantu teman-teman gitu, digunakan oleh guru BK. Ya, untuk membantu teman-teman, permasalahan teman-teman ini apa sih gitu. Dan ketika teman-teman mengerjakan DCM ini, teman-teman pasti bisa merefleksikan diri teman-teman gitu ya. Saya ini sedang begini, sedang merasakan permasalahan ini, seperti itu teman-teman. Nah, ya, dari situ apakah teman-teman sudah paham? Oke, karena teman-teman sudah paham di sini. Nah, saya di sini akan membagikan akhirnya pakai Google Form nih teman-teman. Nah, teman-teman pada bawa HP enggak? Oke. Ya, kalau ada masalah di kuota bisa langsung ketemunya kali ya. Oke teman-teman. Nah, di sini ketua kelasnya siapa teman-teman? Oke, ketua kelasnya saya kirim lewat ke ketua kelasnya aja ya. Nanti ketua kelasnya yang mengirimkan ke grup kelas. Nah, setelah dikirimkan linknya, teman-teman jangan langsung mengisi ya, jangan langsung buka dulu. Ada instruksi pengisiannya seperti itu teman-teman. Bisa dipahami? Oke, jika bisa. Oke, ya, kamu siapa? Farhan. Farhan punya kontak Ibu BK? Nah, ya. P aja ke Ibu BK, ke kontaknya, nanti bisa lewat HP Ibu BK itu. Oke, sudah dikirim, silahkan dikirim ke teman-teman ya. Nah, sambil menunggu teman-teman bisa ya hotspot ke teman-teman yang tadi bilang nggak ada kuota. Pulang dari sini harus beli. Oke, teman-teman, sudah ya. Nah, kemudian instruksi pengisiannya. Nah, nanti setelah teman-teman membuka linknya, teman-teman di slide pertama itu mengisi data diri teman-teman. Oke, bisa dipahami? Oke, teman-teman menuliskan identitas secara lengkap pada tempat atau kolom yang sudah disediakan, seperti itu. Kemudian nanti di slide berikutnya itu ada beberapa pernyataan-pernyataan atau butir-butir permasalahan yang sudah disediakan di link tersebut, teman-teman. Nah, ya, oke, di situ mungkin teman-teman bakal kaget ya, karena butirnya itu ada banyak. Oke, santai-santai. Jadi butirnya itu ada 220 butir. Nah, teman-teman gak perlu kaget. Karena apa? Karena di sini teman-teman bakal mengisi butir-butir yang emang menjadi permasalahan teman-teman saja. Jadi kalau bukan masalah teman-teman ya skip aja butirnya seperti itu.
untuk mengisi angketnya secara pribadi ya, nggak boleh lihat teman-temannya, karena ini kan kita apa ya, kita mengisi permasalahan yang menjadi masalah itu untuk diri kita pribadi, bukan permasalahan teman kita, seperti itu teman-teman. Oke, dan teman-teman gak perlu khawatir jawaban ini bakal diketahui sama orang lain gitu ya. Nah, jawaban ini pasti bakal dirahasiakan. Ini yang tahu hanya guru BK dan tim yang mengolahnya. Seperti itu, teman-teman. Kenapa perlu diolah? Karena ya supaya tahu teman-teman tuh permasalahannya tuh lebih baiknya di mana sih. Dan ketika sudah diketahui, maka ini kita bisa ditindaklanjuti, kita bisa membantu teman-teman keluar dari permasalahan tersebut. Seperti itu teman-teman. Bisa dipahami? Oke, jika bisa dipahami, teman-teman kira-kira butuh waktu berapa menit nih? Kita kasih opsi aja. Mau 3 menit? Bentar banget 3 menit. Oke. Ada lagi? 5 menit. Ada lagi yang 10 menit. Wah, 30 menit. Kira-kira 30 menit lamaan enggak? Aduh, ada yang bilang 1 bulan. 1 bulan kelamaan. Kapan ngolahnya ya? Oke, kita ambil teknik aja, yaitu nggak apa-apa kali ya 30 menit. Tuh teman-teman sambil merefleksikan diri juga gitu. Nah, teman-teman ini benar-benar merasakan permasalahan tersebut atau tidak, seperti itu. Oke, setuju teman-teman 30 menit? Oke, kalau setuju, di sini saya minta kepada teman-teman untuk mengerjakannya dengan fokus dan tenang. Seperti itu ya teman-teman. Oke, 30 menit dari sekarang. Oke teman-teman, karena sudah 30 menit, apakah teman-teman sudah beres? Wow. Siapa lagi yang sudah langsung pulang? Enggak, bercanda. Oke. Ada yang belum? Berapa orang lagi yang belum? Oke, bentar lagi. Iya. Masih ditunggu kok. Berapa? Oke, 2 orang lagi ya. Nah, di sini sambil aja ya. Saya ingin tanya nih ya. Gimana nih gitu perasaan teman-teman ketika sudah mengisi permasalahan tersebut? Oke, juga. Ada lagi? Betul sekali. Jadi kita bisa merefleksikan gitu sebetulnya kita ini ada masalah apa sih. Jadi kita lebih sadar ya kalau kita tuh punya masalah gitu di bagian ya tersebut di butir-butir tadi yang sudah ada. Oke, sudah selesai. Karena sudah selesai, di sini saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengisi angket BCM ini. Nah, saya yakin ini pasti berguna sih gitu teman-teman. Ini juga kan untuk membantu teman-teman seperti itu. Oke, teman-teman. Oh iya, karena tadi pas saya masuk, saya pernah masuk ini ya. Saya nggak kenalin diri saya sebenarnya kakak ini siapa sih gitu. Ya, oke, jadi di sini saya ingin perkenalan diri. Maaf ya perkenalannya di akhir gitu ya. Oke, teman-teman, saya Kak Nisa. Nah, teman-teman panggil Nisa aja. Ya, seperti itu. Saya di sini sedang magang membantu ibu BK kalian di sekolah ini. Seperti itu. Jadi kalau ketemu nanti ketemu jam istirahat atau apa gitu. Kalau ketemu atau di luar ketemu di jalan sapa-sapa aja. Seperti itu ya. Oke teman-teman. Oke, karena waktunya sudah selesai. Nah, ya. Oke, karena waktunya sudah selesai, di sini saya mau pamit undur diri. Saya mau balik ke ruang BK. Nah, teman-teman, terima kasih sudah mengisi butir. Semoga apa yang sudah teman-teman isi ini menjadi bahan refleksi teman-teman juga gitu secara pribadi karena sudah mengisi apa tersebut. Oke, seperti itu aja ya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Udah. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada pengolahan DCM. Nah, yang pertama itu ada pengolahan data individu, yaitu persentase,
rumusnya itu persentase, yaitu NM dibagi N dikali 100%. Nah, apa sih NM itu? Oke, jadi NM itu jumlah item yang menjadi masalah individu dalam setiap topik gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh jumlah yang dipilih gitu setiap permasalahannya. Kemudian ada jumlah N ya. Kemudian N itu jumlah item pada topik masalah tersebut. Jadi jumlah itemnya yang saya gunakan itu ada 20 item di setiap topik permasalahannya. Begitu teman-teman. Nah, di sini ada saya ambil contoh satu sampel ya, yaitu dari SA. Nah, di sini itu ada NM itu 11, N-nya 20. Nah, di sini nanti NM dibagi N itu 11 dibagi 20, hasilnya itu 55%. Nah, di sini ada. Nah, kalau di Excel seperti ini ya. Di Excel bisa kita jumlahkan secara otomatis ya, seperti di sini. Contohnya itu sama dengan NM itu 11 kita bagi 20, maka ada hasilnya itu 55%. Nah, di sini juga ada predikatnya. Kenapa sih bisa E? Yaitu dari sini teman-teman. Bisa E. 55% itu berada pada di sini. 51 sampai dengan 100%. Maka di sini predikatnya itu adalah E. Begitupun seterusnya teman-teman. Kayak di sini bidang keadaan ekonomi 4 dibagi 20, maka hasilnya itu 20%. Nah, predikatnya di sini C. Nah, di sini juga ada kehidupan keluarga. Nah, di sini ada 1 dibagi 20, hasilnya 5%. Predikatnya apa? Predikatnya itu B. Karena di sini antara 1% sampai 10% ya teman-teman. Nah, begitu seterusnya. Nah, bila dilihat di sini permasalahan yang berat itu pada individu ini di bagian kesehatan dan di hubungan pribadi. Begitu teman-teman. Untuk pengolahan data individu. Oke teman-teman, selanjutnya itu yaitu pengolahan data kelompok. Nah, untuk mengolah data kelompok ini, yang pertama kita itu harus mengetahui gitu teman-teman, ada berapa jumlah siswa yang mengerjakan DCM ini. Kemudian kita juga perlu tahu gitu jumlah butir yang emang menjadi masalah siswa. Nah, banyaknya butir itu kita cek gitu ada berapa. Kemudian kita juga harus menghitung persentase permasalahan topiknya. Kemudian yaitu di sini ada rumus teman-teman. Rumusnya itu ada NM dikali MN dibagi N dikali M kemudian dikali 100% atau dipersentasekan gitu. Nah, mungkin teman-teman bingung kan itu NM dan MN itu apa sih gitu. Nah, jadi di sini sudah ada keterangannya teman-teman. M itu yaitu jumlah item dalam setiap aspek masalah. Contohnya tuh kayak di kesehatan. Nah, di kesehatan ini ada 20 item permasalahan atau pernyataan yang menjadi masalah di situ. Kemudian M ini menunjukkan yaitu jumlah responden atau jumlah siswa yang mengisi daftar cek masalah ini. Nah, data yang saya dapat itu ada 30 siswa yang mengisi ya. Kemudian ada NM ini jumlah item yang bermasalah gitu. Jadi item yang diisi bahwa si siswa ini bermasalah di item mana itu ada berapa gitu. Nah, selanjutnya itu ada MN itu jumlah responden yang memiliki masalah. Jadi dari item itu ada berapa responden, dari pernyataan permasalahan itu ada berapa responden sih gitu. Nah, di sini teman-teman saya sudah memiliki datanya. Nah, untuk jumlah itemnya itu saya menggunakan 20 item ya.
Kemudian untuk jumlah responden yang saya dapati itu ada 30 responden. Nah, kemudian untuk jumlah item bermasalahnya itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang 20, 19, 17, 15 di agama dan moral, 19 di rekreasi dan hobi, dan seterusnya gitu. Kemudian ada jumlah respondennya. Nah, jumlah responden orang-orang memilih pernyataan-pernyataan masalah di DCM ini tuh juga beda-beda. Nah, yang di kesehatan ini jumlahnya itu ada 169, kemudian di keadaan ekonomi itu ada 93, kemudian di kehidupan keluarga itu ada 58, dan begitu seterusnya sampai masa depan dan cita-cita tuh ada 161. Nah, untuk mengetahui persentasenya sebetulnya lebih mudah di Excel ya. Dan di sini ya seperti ini teman-teman. Kita itu bisa, cara gampangnya itu bisa pakai hitung-hitungan di Excel ya teman-teman. Kayak contohnya kita sama dengan, kemudian kita sama dengan, kemudian kita buka kurung, kita pilih NM, dikali, kita perkalian menggunakan bintang kecil, kemudian klik NM nya, kemudian tutup kurung untuk memisahkan antara NM kali MN juga N dikali M. Ini kan nanti dibagi ya, buka kurung lagi, itu N dikali M, tutup kurung. Nah, tutup kurungnya itu 2 kali, maka ini hasilnya juga seperti ini. Nah, karena yang saya hitung ini berbeda gitu ya persentasenya, maka saya ambil, ini kan ada 3 angka, maka saya ambil 2 angka sebelumnya, contohnya kayak 56%, 29%, jadi angka ketiga itu tidak saya gunakan gitu teman-teman. Ya itu kayak dari kesehatan itu ada 56%. Nah, predikatnya itu E. Kenapa E? Karena 56% itu berada di kisaran 51 sampai 100%. Itu predikatnya E. Kemudian di keadaan ekonomi itu ada 29%, predikat D. Di kehidupan keluarga itu 16% keseluruhannya. Di agama dan moral itu 17%, predikat C. Di rekreasi dan hobi itu 35%, predikat D. Di hubungan pribadi itu 64%, nah predikatnya E. Di kehidupan sosial dan berorganisasi itu 47%, predikat D. Di masalah remaja itu ternyata ada 14%, predikat C. Dan kebiasaan belajar itu 58%, predikat E. Dan yang terakhir itu masa depan dan cita-cita, itu hasilnya 53%, predikatnya E. Teman-teman, dengan hasil tadi gitu dapat kita ketahui atau dapat kita lihat gitu ya, bahwa permasalahan yang urgent ialah yang predikatnya E atau 51 sampai 100% gitu ya. Nah, di sini dapat terlihat bahwa di bidang kesehatan itu 56%, dan hubungan pribadi 64%, kebiasaan belajar ada 58%, dan masa depan dan cita-cita ada 53%. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa membuat program atau action plan untuk kebutuhan siswa ini. Teman-teman, sebelum lanjut ke action plan, mau ingetin juga nih, ini kan terbagi kepada 4 topik gitu ya. Itu kan ada tentang, ada aspek pribadi, ada sosial, belajar, dan juga karir. Nah, permasalahan tadi itu ternyata ada di 4 tadi ya, yaitu pribadi lebih menonjol kepada di bagian kesehatan. Kemudian ada sosial itu lebih menonjol permasalahan itu di bagian hubungan pribadi. Nah, kalau di bagian bidang belajar itu lebih di kebiasaan belajarnya ya, karena saya tidak mengambil
butir pernyataan tentang penyesuaian terhadap sekolah dan penyesuaian terhadap kurikulum. Nah, kemudian yang terakhir itu ada di masa depan dan cita-cita itu juga menonjol, yaitu ada di 53%. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ini ya, karena yang bagian tadi aku hitung manual itu ternyata berbeda gitu ya sama aplikasi di DCM. Kalau di sini kan ini NM, kemudian ada N. Nah, ini di sini nih ya, di bagian presentasenya itu NM dibagi dengan N dikali M. Jadi kan ini pokoknya 20 dikali 30 siswa, 20 item dikali 30 siswa. Nah, itu kan 600. Kemudian di sini tuh langsung ke NM-nya. Jadi nggak ada MN gitu. Nah, kalau NM dibagi ke hasil ini ya, N kali M dibagi 600, hasilnya tuh kayak gini. Jadi ya saya pun sedikit bingung gitu ya. Kalau tadi bagian ngitung ngolah sendiri manual itu kan ada MN-nya, dan ternyata di bagian kesehatan ini hasilnya ini predikatnya D gitu ya teman-teman. Mohon maaf bukan D tapi E. Karena apa? Karena di sini ada MN-nya. Iya kah tadi? Ada MN-nya. Sedangkan yang di aplikasi itu tidak ada gitu. Jadi ada perbedaan di persentasenya ini. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi selanjutnya itu setelah hasil pengolahan kelompok tadi, nah saya membuat action plan atau rencana kegiatan bimbingan konseling. Nah, ini saya buat hasil dari pengolahan secara manual tadi. Jadi bukan dari pengolahan aplikasi DCM, karena tadi saat dijelaskan itu ada perbedaan ya di bagian pengolahan saya secara manual dan dari aplikasi DCM yang saya dapati itu. Nah, di sini saya sebetulnya sudah membuat action plan yang berdasarkan hasil dari aplikasi DCM yang saya dapati. Namun ini secara mendadak juga saya membuat action plan hasil dari pengolahan manual. Nah, di sini saya membuat ada 3 layanan, yaitu layanan bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, dan juga bimbingan klasikal. Itu ada di bidang sosial dan bidang belajar, begitu. Nah, untuk di bidang sosial yang pertama itu saya mengambil dari butir 117 gitu ya, yaitu tentang 117 saya ingin mempunyai kawan akrab. Nah, ini masuk ke bagian aspek hubungan pribadi gitu. Nah, tujuannya itu untuk mengembangkan kemampuan menjalin hubungan sosial yang positif, membangun keakraban dengan teman, serta mengatasi rasa canggung atau minder dalam bergaul ya. Nah, sasarannya itu siswa kelas 5, dan yang pasti karena ini bimbingan kelompok, yaitu siswa yang merasa sulit bergaul atau yang menginginkan teman akrab seperti itu. Nah, untuk materinya itu pengembangan keterampilan sosial dan komunikasi, sikap empati, keterbukaan, serta cara membangun dan menjaga hubungan pertemanan yang positif seperti itu. Nah, dengan metode diskusi kelompok, kemudian mengadakan permainan sosialisasi atau sosiodrama, kemudian ada simulasi dan refleksi secara bersama-sama. Nah, medianya itu saya menggunakan kartu peran untuk permainan, kemudian ada lembar refleksi, ada menayangkan video pendek tentang persahabatan, kemudian ada papan tulis seperti itu. Nah, untuk evaluasinya itu peningkatan interaksi sosial, refleksi siswa, dan catatan konselor mengenai perubahan sikap sosial dari siswanya. Nah, selanjutnya itu ada di butir 119 ya,
119 terkait saya mempunyai kebiasaan yang jelek. Nah, di sini saya membuat layanan bimbingan klasikal karena hampir dari setengah siswa juga kan ada 30 siswa, namun ada 20 siswa yang bermasalah di bagian ini. Jadi saya memilih untuk bimbingan klasikal. Nah, tujuan itu untuk membantu siswa mengenali kebiasaan buruknya itu apa aja sih yang dimiliki gitu. Kemudian untuk memahami dampak negatif terhadap diri dan lingkungannya, serta motivasi mereka untuk membentuk kebiasaan positif agar tidak terus melakukan kebiasaan negatif tersebut. Nah, sasarannya itu kelas 5. Materi yang dibahas itu tentang mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Nah, seperti mengenali kebiasaan buruk yang sering dilakukan remaja itu apa aja. Kemudian dampak terhadap perkembangan pribadi dan akademiknya, serta langkah-langkah menggantinya dengan kebiasaan baik melalui disiplin dan komitmen dirinya sendiri. Kemudian metodenya itu dengan ceramah interaktif, ada tanya jawab, diskusi kelas, dan juga refleksi diri. Nah, medianya apa aja sih? Medianya itu seperti menggunakan PowerPoint, video inspiratif, papan tulis, dan lembar refleksi pribadi. Nah, yang bakal saya evaluasi sebagai konselor itu ada lembar refleksi siswa, observasi keaktifan saat kegiatan, serta ada penilaian pemahaman melalui pertanyaan lisan atau angket sederhana. Berarti ada. Kemudian yang terakhir itu di bagian belajar. Nah, di bagian bidang belajar itu di butir 215 tentang tidak bisa menerapkan kebiasaan belajar yang baik gitu ya. Nah, di sini saya membuat juga bimbingan klasikal gitu. Nah, tujuannya itu untuk membantu siswa memahami pentingnya cara belajar yang baik, mengenali kesalahan dalam kebiasaan belajar mereka, dan mampu menerapkan strategi belajar yang efektif sesuai gaya belajar masing-masing, karena setiap individu itu pasti mempunyai cara belajarnya tersendiri gitu, efektifnya yang seperti apa. Nah, sasarannya itu kelas 5. Materi itu tentang pemahaman tentang meningkatkan efektivitas belajar melalui kebiasaan belajar yang baik. Nah, metodenya itu dengan ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi kelas, dan latihan perencanaan belajar. Nah, apa aja yang digunakan? Medianya itu PowerPoint, papan tulis, video edukatif, dan lembar kerja perencanaan siswa ini untuk belajar. Nah, adapun yang bakal dievaluasi itu lembar refleksi siswanya, hasil diskusi kelompok, serta pengamatan perubahan perilaku belajar setelah layanan. Nah, itu 3 tadi action plan yang saya buat secara mendadak ini ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya itu ada RPL. Nah, sepertinya untuk RPL ini saya akan membuatnya secara mendadak juga, atau nanti saya bisa sih. Kalau dari hasil di aplikasi DCM tadi, saya sudah membuat dari lama untuk ini ya, action plan. Nah, ya ini. Oke, salah satunya itu di bidang pribadi, yaitu di bagian mahasiswa menyalurkan hobinya secara positif tanpa mengabaikan kewajiban belajar. Jadi itu di bidang pribadi saya sudah membuat. Ya, tujuannya kan ini tadi untuk membantu menyalurkan hobi secara positif gitu. Ini strategi layanan informasi, kemudian materi itu tentang pemahaman tentang cara menyalurkan hobinya ini tanpa mengabaikan belajar gitu. Jadi kita tuh boleh gitu melakukan hobi kita sesuka hati, tapi kita tidak boleh lupa untuk kewajiban kita itu belajar.
Metodenya itu diskusi, tanya jawab, dan refleksi diri. Media yang digunakan itu papan tulis, lembar kerja siswa, dan slide presentasi. Yang dievaluasi itu partisipasi siswa dalam diskusi hasil refleksi diri dan pengamatan perubahan sikap terhadap kebiasaan belajar. Seperti itu. Nah ya, kalau action plan yang sudah saya buat yang sesuai aplikasi itu memang sudah lengkap semua gitu. Namun untuk yang tadi action plan dari hasil pengolahan manual, saya membuat 3 saja, seperti itu. Oke, teman-teman, di sini saya membuat RPL hasil dari pengolahan data secara manual tadi ya, bukan dari aplikasi. Oke, ini RPL-nya. Saya membuat RPL bimbingan kelompok dengan bidang sosial. Nah, fungsinya itu untuk pengentasan. Nah, itu tujuannya untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan menjalin hubungan sosial yang positif, membangun kekerabatan dengan teman, serta mengatasi rasa canggung atau minder dalam bergaul. Nah, topik yang akan dibahas itu untuk membangun adanya rasa persahabatan yang sehat dan bermakna. Kemudian sasarannya itu ya kelas 5 yang emang merasa sulit bergaul atau emang menginginkan adanya teman dekat. Nah, untuk metode dan tekniknya itu diskusi kelompok menggunakan permainan sosialisasi atau sosiodrama, kemudian ya mensimulasikan dan adanya refleksi secara bersama. Untuk waktunya itu 1 kali 45 menit. Nah, media atau alat yang digunakan yaitu ada kartu peran untuk memainkan sosiodrama, kemudian ada lembar refleksi, kemudian ada video pendek tentang persahabatan, dan juga ada papan tulis. Tanggal pelaksanaannya itu yaitu tanggal 10 Oktober 2025. Nah, di sini juga ada sumber bacaan si konselor gitu ya, untuk terkait RPL ini, untuk melaksanakan RPL ini. Kemudian ada uraian kegiatan. Nah, di tahap awal itu ada pernyataan tujuan. Nah, si guru BK atau konselor ini membuka dengan salam dan doa. Nah, kemudian guru BK ini melakukan ice breaking ringan untuk membangun suasana nyaman agar di kelas itu tidak merasa canggung. Kemudian guru BK ini menjelaskan tujuan kegiatannya, yaitu untuk membantu siswa agar mampu bergaul dengan baik dan membangun hubungan pertemanan yang sehat, seperti itu. Kemudian ada penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan kelompok, seperti ada pembentukan kelompok, karena yang tadi dibilang yaitu adanya bimbingan kelompok. Nah, di kelas ini guru BK ini membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil seperti 4-5 orang untuk berdiskusi mengenai pengalaman mereka dalam berteman dan tantangannya gitu yang mereka rasakan dalam bergaul. Kemudian ada tahap kegiatan. Yang pertama itu guru BK itu memberi waktu siswa untuk menyesuaikan diri dengan kegiatannya, jadi tidak terlalu terburu-buru, seperti itu. Nah, kemudian guru BK ini menanyakan kesiapan dan perasaan siswanya terhadap kegiatan. Nah, kemudian guru BK ini menanggapi dengan empati agar tercipta rasa aman di dalam kelompoknya. Kemudian ada tahap peralihan, yaitu pertama ada Stromi. Nah, yang pertama itu ada siswa mengungkapkan pengalaman tentang kesulitan berteman atau merasa minder dalam bergaul gitu. Nah, setelah mengungkapkan itu, maka guru BK juga perlu menanggapinya dengan empati untuk membantu menenangkan suasana. Kemudian di norminya yang pertama itu guru BK ini mengajak siswa gitu untuk membuat kesepakatan secara bersama, seperti saling mendengarkan, menghargai pendapat teman, dan tidak menertawakan teman yang berpendapat, seperti itu. Nah, kemudian guru BK ini menegaskan aturan main agar kegiatan ini berjalan dengan tertib dan menyenangkan pastinya. Kemudian ada tahap kerja atau inti, yaitu yang pertama ada proses atau ekspresi. Nah, di bagian ini guru BK ini menayangkan gitu video pendek tentang arti dari sebuah persahabatan dan kerjasama.
Kemudian siswa ini mendiskusikan hal-hal yang membuat hubungan pertemanan ini menjadi akrab dan hal-hal yang bisa merusak pertemanan tersebut. Kemudian siswa ini melakukan sosiodrama atau permainan drama tentang situasi sosial seperti membantu teman baru beradaptasi atau menyelesaikan konflik kecil antar teman. Kemudian guru BK ini membantu refleksi dengan menanyakan apa yang dipelajari dari kegiatan tersebut. Seperti itu. Nah, lanjutan dari tadi refleksi tadi itu yaitu guru BK mengajak siswa menuliskan di lembar refleksi satu hal yang akan mereka lakukan untuk menjadi teman yang lebih baik. Kemudian siswa menyampaikan hasil refleksi secara singkat di depan kelompoknya, seperti itu. Kemudian ada tahap pengakhiran, yaitu untuk kegiatan dan tindak lanjut, yaitu guru BK dan siswa menyimpulkan hasil kegiatan belajar. Nah, kemudian guru BK ini memberikan pesan moral bahwa menjalin hubungan baik dengan teman membuat suasana belajar itu lebih bahagia gitu. Kalau kita emang punya teman, yaitu mempunyai hubungan baik dengan teman. Kemudian sebagai tindak lanjut, siswa ini diminta melakukan satu tindakan nyata untuk memperbaiki atau mempererat hubungan dengan teman dalam seminggu ke depan setelah proses bimbingan kelompok itu. Nah, yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu evaluasi proses. Nah, ini dilakukan dengan mengamati keaktifan siswa dalam berdiskusi, kemampuan kerjasama, dan keterlibatan dalam permainan peran. Seperti itu. Kemudian ada evaluasi hasil, dilihat dari refleksi siswa tentang pemahaman mereka dalam membangun hubungan sosial yang positif dan perubahan sikap terhadap teman setelah kegiatan bimbingan kelompok, seperti itu. Ya, itulah RPL yang saya buat, teman-teman. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang perlu diluruskan, silahkan memberikan masukan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.